Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Jamaah juara, kita berjumpa dalam kultum satu tujuan, 7 hidayah. Kultum hari ini akan membahas tentang membangun disiplin dalam beribadah. Jamaah juara, idealnya umat Islam sudah terbiasa hidup dalam kedisiplinan dalam semua aspek kehidupan. Betapa tidak, semua hal yang diwajibkan kepada kita diajarkan tentang kedisiplinan dan ketertiban. Kedisiplinan dalam beribadah merupakan salah satu kunci dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu agar dalam beribadah kita dapat disiplin, apa yang bisa kita lakukan jemaah? Baik, mari hari ini saya akan membahas 7 cara untuk membangun kedisiplinan tersebut. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Segala sesuatu dimulai dari niat. Jadi pastikan bahwa niat kita semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia atau hal yang lainnya. Betul-betul niat kita hanya kepada Allah semata. Dalam Islam, niat didefinisikan sebagai pondasi dari semua perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah yang menyatakan sesungguhnya amal perbuatan diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Berikut adalah kutipan dari hadis Innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dengan niat yang baik, aktivitas ibadah kita akan diliputi oleh banyak kebaikan dan sangat mungkin akan diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita dapat membuat jadwal. Jadwal ibadah untuk membentuk rutinitas merupakan cara efektif menumbuhkan disiplin. Jadwal dapat kita buat jadwal harian, mingguan, maupun bulanan. Misalkan dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mungkin kita menargetkan untuk khatam Al-Quran, maka di hari itu kita buat jadwal, sehari itu kita membaca surat dalam Al-Quran, sehingga target-target yang kita tetapkan tercapai. Dengan jadwal, semuanya akan lebih teratur dan tertata. Yang ketiga, yang dapat kita lakukan adalah dengan mencari lingkungan yang mendukung. Jamaah juara, berkumpul dengan orang-orang yang salih dan rajin beribadah ternyata dapat memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi Muhammad memperumpamakan orang yang atau teman yang buruk sebagai pandai besi, sedangkan orang yang baik atau teman yang baik sebagai penjual minyak wangi. Ada kalanya penjual minyak wangi akan memberikan hadiah kepada kita atau kita akan mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi ada kalanya percikan apinya akan membakar baju kita dan menyebabkan aroma yang tidak sedap. Apa arti dari hadis ini jamaah? Bahwasannya kita diminta untuk berhati-hati dalam memilih teman. Karena teman
dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Bahkan terkadang kita sendiri tidak sadar perilaku, sikap kita telah berubah seperti teman-teman yang dekat dengan kita. Maka umat Islam wajib berhati-hati dalam memilih teman. Yang keempat, yaitu memulai dari hal yang kecil. Jangan langsung memaksakan diri untuk melakukan ibadah yang berat. Mulailah dari ibadah yang kecil dan bertahap. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin meskipun sedikit. Yang kelima, yaitu istiqomah atau konsisten. Istiqomah di sini secara garis besar kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten dan ajak. Walaupun kebaikan itu bernilai kecil, tapi jika sering dilakukan, Allah lebih menyukainya daripada berbuat baik bernilai besar, tapi ternyata hanya sesekali. Yang keenam yaitu muhasabah atau introspeksi diri. Kita dapat melakukan muhasabah setiap hari. Kita mengevaluasi ibadah kita dan memperbaiki kekurangannya. Sahabat Nabi Umar bin Khattab, bahkan beliau sering melakukan muhasabah, menghitung-hitung kesalahan yang telah dilakukannya. Mengapa muhasabah ini penting, jamaah? Agar kita mengetahui kekeliruan dan kekurangan kita dan memperbaikinya agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kita dapat melakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah sehingga diberikan kemudahan dan kekuatan. Melangkah lebih jauh lagi, semua ibadah yang dilaksanakan harus bermuara kepada berubahnya perilaku kita menjadi lebih baik. Sungguh akan indah kehidupan kita jika ibadah-ibadah kita dilaksanakan dan melahirkan kedisiplinan-kedisiplinan yang telah dipaparkan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba yang disiplin dalam beribadah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pesan yang saya sampaikan pada hari ini dapat kita amalkan bersama untuk hidup yang lebih baik. Paling penting semoga kultum hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.